Nama saya Anissa Luciana dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori produksi. Sebelum melangkah ke materi produktivitas, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa itu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, produksi juga dikatakan sebagai pembuatan. Misalnya, pembuatan sepatu, pembuatan mebel, pembuatan minyak goreng, atau produksi sepatu, produksi mebel, produksi minyak goreng, dan lain-lain. Dari kebanyakan orang menganggap produksi sebagai kegiatan-kegiatan dalam pabrik atau kegiatan dalam industri pertanian saja. Namun, pendefinisian seperti itu terlampaui sempit. Seperti yang telah dituliskan oleh Richard Struggle, yaitu in broader terms, any process that creates value or adds value in already existing goods is production. Atau artinya, secara lebih luas, setiap proses yang menciptakan nilai dan memperbesar nilai disebut dengan produksi. Nah, dari aspek ekonomi, kegiatan produksi didorong dari motif ekonomi dan prinsip ekonomi, sehingga kegiatan produksi tersebut tidak percuma, tetapi ada tujuan, sasaran, serta manfaatnya, sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa secara optimal. Nah, adapun ciri-ciri dari produksi, yang pertama, ada kegiatan dari perusahaan untuk menghasilkan produksi. Dan yang kedua, ada barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi produktivitas. Dalam produksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, ekstensifikasi atau peningkatan produktivitas yang dilakukan dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, intensifikasi, yaitu peningkatan produktivitas yang digunakan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu peningkatan produktivitas yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi faktor produksi yang terdiri dari tiga. Yang pertama, mekanisasi, yaitu membuat sifat padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin-mesin modern. Yang kedua, spesialisasi, yaitu melakukan pembagian pekerjaan. Dengan begitu, satu orang dapat bekerja dengan satu jenis pekerjaan saja. Yang ketiga, standarisasi, yaitu membuat standar terhadap bentuk, bobot, serta ukuran dari atau detail lainnya dari suatu produk tertentu. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari teori produksi yang sempat saya jelaskan di video singkat ini, dan sub atau bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang mendapatkan tema yang sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.